Там вообще. Kita akan flashback saat Juyong menyimpan bahan kimia dan perlengkapan untuk membuat bom di sebuah lokasi rahasia. Saat itu, Yunha sempat mempertanyakan tujuannya, menanyakan apakah Juyong berniat meledakkan seluruh Korea. Menanggapi hal itu, Juyong mengatakan bahwa jika sesuatu harus meledak, maka harus dengan gaya khas miliknya. Kembali ke masa kini, Dongju dan timnya selamat dari ledakan. Sementara, Mansik terlihat sangat syok. Ia berkata bahwa hanya karena sapu tangan milik istrinya ia selamat dari ledakan. Tak lama kemudian ledakan lain mulai terdengar di lokasi lain. Ternyata Juyong telah memicu beberapa ledakan di berbagai titik kota. Kota pun dilanda kepanikan. Juyong tampak tersenyum puas kalau rencananya berjalan dengan lancar. Dongju yang mendengar ledakan di mana-mana menjadi sangat marah. Di tempat lain, anak buah Juyong membawa mantan bosnya yang ternyata gagal menyediakan kapal pelarian untuknya. Tanpa basa-basi, Juyong membunuhnya. Keesokan harinya, Dongju langsung pergi rumah sakit tempat komisaris dirawat dan meluapkan emosinya. Dongju membentak komisaris, menegaskan bahwa sebagai komisaris, tanggung jawab seluruh negeri ada di pundaknya. Namun, ia hanya diam dan tidak bertindak, sehingga Dongju mempertanyakan apakah ia tidak merasa malu. Menanggapi hal itu, komisaris menjawab dengan tenang bahwa situasinya tidak semudah yang dibayangkan. Ia menjelaskan bahwa Juyong mendapat dukungan dari pejabat tinggi negara yang berada di belakangnya. Setelah itu, Mansik dan timnya berada di lokasi penyimpanan bahan kimia dan perlengkapan bom, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Selanjutnya, mereka mendatangi Yunha dan bertanya siapa yang membantu Juyong. Yunha mengungkap bahwa ada seorang perempuan yang jatuh cinta pada Juyong dan membantunya dari dalam departemen. Perempuan tersebut bernama Yuna. Hana pun melakukan penyelidikan dan mengonfirmasi bahwa Yuna memang sudah lama tidak masuk kerja. Bahkan, bos lama Juyong juga sudah lama tidak terlihat di kantor. Maka, mereka segera melacak keberadaan Yuna. Sementara itu, Dongju sedang duduk di dalam mobil. Jong Hyun datang membawakannya makanan, tapi tidak ikut makan. Dongju lalu menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Dari kejauhan, Hana memperhatikan momen itu dengan perasaan campur aduk. Hari berikutnya, pemilik toko pegadaian memberitahu Mansik bahwa Juyong telah mengecewakan para pelanggan Jepang karena tidak memenuhi permintaan pengiriman narkoba. Kini, banyak gangster Jepang yang marah dan mengirim orang-orang ke Korea untuk membunuh Juyong. Bahkan, geng dari Tiongkok juga sedang mengirimkan bala bantuan. Di tengah situasi ini, tim berhasil melacak keberadaan Yuna yang membantu Juyong, karena ia menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja. Mereka pun menangkapnya dan membawanya untuk diinterogasi. Yuna akhirnya mengakui bahwa semua yang ia lakukan atas permintaan Juyong. Ia juga mengatakan bahwa Juyong memintanya datang ke sebuah hotel hari itu. Mereka pun membawa Yuna ke hotel tersebut. Mereka berjaga-jaga di dalam hotel sambil menunggu kedatangan Juyong. Saat itulah mereka menyadari bahwa banyak pejabat tinggi pemerintahan juga hadir di tempat itu. Ternyata, semuanya memiliki hubungan dengan Juyong. Mereka pun mulai menyelidiki lebih lanjut. Saat Hana memperhatikan gerak-gerik staf hotel, ia merasa curiga terhadap beberapa di antara mereka. Ia mengikuti mereka diam-diam dan melihat mereka membawa masuk bahan kimia ke dalam. Ia langsung teringat pada perkataan Yunha bahwa Juyong masih memiliki bahan kimia berbahaya. Hana pun menyimpulkan bahwa Juyong sengaja mengundang semua orang penting ke hotel itu dengan niat untuk membunuh mereka sekaligus. Di sisi lain, Yuna menerima telepon misterius dan langsung kabur dari lokasi. Jeho mencoba mengejarnya, tapi gagal menangkapnya. Sementara itu, Hana, Dongju, Jong Hyun, dan Mansik berusaha keras membujuk para pejabat untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengarkan mereka. Tiba-tiba, gas kimia dilepaskan ke ruangan dan membuat semua orang kesulitan bernapas. Tim Dongju segera membantu mengevakuasi para tamu. Namun, saat hendak keluar, mereka mendapati pintu utama telah dikunci. Dalam keadaan genting, Dongju berlari dan menghancurkan pintu itu dengan kekuatannya. Semua orang pun berhasil keluar dan mencapai area parkir. Sayangnya, pintu parkir juga terkunci. Mansik mulai panik, berpikir bahwa mereka akan mati di sana. Namun, Hana menenangkan mereka dan mengatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Tak lama, komisaris datang membawa mobil dan beberapa petugas polisi bersenjata. Melihat kedatangannya, Mansik sangat terkejut.
Hana pun menjelaskan bahwa Dongju berhasil membujuk komisaris, dan ia sendiri yang menghubunginya untuk meminta bantuan. 나한테 맡기고 우린 민주영이 Kemudian, dengan penuh semangat, komisaris berdiri di hadapan media dan menyatakan bahwa mulai saat itu, pihak kepolisian tidak akan lagi mentolerir tindakan ilegal dalam bentuk apapun. Ia menegaskan bahwa seluruh polisi di Korea akan dipersenjatai, dan siapapun yang melanggar hukum akan ditindak tegas, baik ditangkap maupun dilumpuhkan jika diperlukan. Saat itu, seluruh kota pun berada dalam kondisi siaga tinggi, dan pihak kepolisian bergerak cepat untuk menangani kekacauan yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba. Polisi mendapat informasi bahwa mobil Juyong sedang menuju titik tertentu. Mereka langsung mengepung lokasi tersebut. Hana pun datang, dan dengan senapannya, ia menembak ban mobil untuk menghentikannya. 그래, 넌 도망가. Namun, ternyata orang yang keluar dari mobil adalah gangster Rusia yang sebelumnya pernah menyerang Jehong. Jehong berteriak kalau orang itu adalah miliknya dan berlari mengejarnya. Sementara itu, pemilik toko pegadaian dan Yunha berhasil menemukan informasi bahwa Juyong berencana melarikan diri dari negara melalui jalur laut. Mereka segera memberitahu Jong Hyun dan Dongju. Di sisi lain, Juyong menemui Yuna untuk mengambil barang-barangnya. Namun, setelah itu, ia membunuhnya dengan menyuruh mobil box menabraknya. Saat Dongju dan Jong Hyun tiba, wanita itu sudah tak bernyawa. Sementara itu, Mansik berhadapan dengan gangster yang sebelumnya nyaris membunuhnya. Pertarungan pun tak terelakkan, dan pada awalnya Mansik kalah telak. Namun, berkat keahliannya dalam bergulat, ia akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan lawannya. Di tempat lain, Jehong juga mendapat pukulan bertubi-tubi dari seorang gangster Rusia. Meski begitu, ia tidak mudah menyerah. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan ototnya, ia berhasil mendorong gangster tersebut hingga terpental dan akhirnya mampu mengalahkannya. Kemudian muncul geng Jepang yang berniat menangkap Juyong. Mereka berhasil menyekapnya dan membawanya ke tempat persembunyian mereka. Dongju dan Jong Hyun akhirnya berhasil menemukan lokasi tersebut dan langsung terlibat pertarungan besar untuk menyelamatkan Juyong. Mereka berhasil membebaskannya, tapi Juyong lagi-lagi melarikan diri. Jong Hyun menyuruh Dongju mengejarnya. Namun, saat Juyong keluar dari tempat itu, ia langsung ditangkap oleh gangster Tiongkok. Saat mereka hendak membunuhnya, Dongju tiba di lokasi dan kembali terjadi pertarungan sengit. Juyong berhasil melarikan diri lagi, diikuti oleh gangster Tiongkok. Ketika gangster Tiongkok hendak membunuh Juyong, Jong Hyun datang dan menghajar para gangster hingga mereka tak berdaya. Ia lalu menangkap pimpinan mereka, namun Juyong sudah kembali kabur. Di tempat lain, saat Dongju mulai kelelahan, Hana muncul dan melindunginya. Ia menembak para penjahat dengan senapan snipernya. Dongju pun berhasil mengejar Juyong dan memukulinya habis-habisan. Dengan nada marah, ia mempertanyakan apakah Juyong tidak merasakan sakit sedikit pun dan mengapa ia sampai membunuh kekasihnya sendiri. Menanggapi hal itu, Juyong mengatakan bahwa ia pernah merasakan hal serupa ketika orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Ia menambahkan bahwa perasaannya saat ini pun serupa. Sedikit sakit, hanya sebatas patah hati ringan. Mendengar jawaban itu, Dongju semakin marah. Dongju terus menghajar Juyong. Setelah dipukuli, Juyong mengatakan bahwa Dongju mungkin mengira dirinya telah menang, padahal kenyataannya tidak begitu. Setelah itu, Juyong melompat ke dalam air. Namun, karena Dongju bukan tipe orang yang mudah menyerah, ia pun ikut melompat dan dengan susah payah menyelamatkan Juyong, lalu membawanya keluar dari air. Tak lama kemudian, Mansik dan timnya tiba di lokasi dan melihat keberadaan Dongju di sana. Keesokan harinya, Ibu Hana datang menemuinya dan menyampaikan bahwa ia telah jatuh cinta pada pria baru serta ingin menikah dengannya. Kali ini, Hana memberikan restu dan terlihat sangat bahagia. Ia pun mengatakan bahwa dirinya juga telah memutuskan akan menikah. Saat ibunya bertanya apakah pria itu adalah Dongju, Hana mengiyakan. Di hari yang sama, Hana datang menemui Dongju. Bibi Mija yang berada di tempat itu merasa sangat senang melihat Hana dan menyambutnya dengan hangat sebelum meninggalkan mereka. Sementara itu, Dongju sedang memasak untuk Hana dan menyuapinya dengan penuh perhatian. Setelah makan, Hana memeluk Dongju dan berpamitan karena harus pergi bekerja. Tak lama kemudian, Dongju menerima sebuah paket dari penjara yang dikirim oleh Yunha. Paket itu berisi buku miliknya yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Yunha. Selanjutnya, Dongju terlihat pergi ke penjara untuk menjenguk Juyong. Di sana, ia menanyakan keadaan Juyong. Juyong lalu menyampaikan bahwa Dongju tidak seharusnya merasa menang karena masih banyak orang sepertinya di negara ini.
Ia bahkan menyebut bahwa dengan uangnya, ia bisa mengendalikan dokter, pengacara, dan hakim untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Dongju menjawab bahwa ia tidak peduli berapa banyak orang seperti Juyong yang akan muncul, karena ia akan selalu menghadang mereka, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya. Setelah mengatakan hal itu, Dongju pun beranjak pergi. Sebelum Dongju pergi terlalu jauh, Juyong menyampaikan bahwa saat dirinya bebas nanti, ia akan duduk dan makan siang bersama Dongju. Tak lama setelah itu, Juyong yang masih berada di dalam sel didatangi oleh seorang sipir. Tanpa peringatan, sipir tersebut langsung membunuh Juyong di tempat. Di akhir cerita, seluruh anggota tim Mansik menerima penghargaan atas kerja keras mereka. Jae-hong dengan bangga memamerkan penghargaan tersebut kepada istri dan anaknya, yang turut merasa bangga atas pencapaiannya sebagai seorang ayah. Sementara itu, Jong-hyun memutuskan untuk meninggalkan kepolisian dan memilih fokus menekuni olahraga anggar. Hal serupa terjadi pada Mansik. Sebelumnya, ia sempat menjalani vasektomi, namun belakangan diketahui dari hasil pemeriksaan dokter bahwa prosedur tersebut gagal. Dengan demikian, anak yang dikandung istrinya memang benar anak kandungnya. Kecurigaan Mansik pun akhirnya terjawab, membuatnya merasa sangat lega dan bahagia. Di sisi lain, Hana mendapatkan penempatan di departemen impiannya dan mulai menjalani pelatihan sebagai penembak jitu. Sementara itu, Dongju terlihat sedang berlari di tepi pantai untuk menjaga stamina dan memulihkan kesehatannya. Semua momen bahagia ini menjadi penutup yang hangat bagi akhir cerita drama tersebut. Joyful hearts they made, every mountain climb.